Halo YouTube, kali ini saya akan coba sharing rangkaian ATS Automatic Transfer Switch antara PLTS dan PLTN dengan prioritas power dari PLTS. Artinya untuk power yang PLN sendiri difungsikan sebagai backup atau cadangan saat power dari PLTS padam. Oke, rangkaian ini tersusun dari komponen. Yang pertama adalah 2 buah MCB, lalu 1 buah timer, lalu 1 buah relay AC tipe LY2 ataupun MY2 juga bisa. Lalu kontaktor yang masing-masing memiliki kontak bantu NO dan kontak bantu NC. Sebagai indikator saya akan gunakan pilot lamp 220. Oke, untuk menyusun rangkaian ini memerlukan sebuah acuan, yaitu berupa rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Sudah saya siapkan di kolom deskripsi, teman-teman bisa download dan bisa melihat di situ untuk mengenai rangkaian daya dan rangkaian kontrol untuk merangkai ATS ini. Oke, sedikit saya ulas mengenai rangkaian daya dan rangkaian kontrol dalam rangkaian ini. Mengenai rangkaian daya terlebih dahulu, memiliki 2 buah power, yaitu power dari PLN dan power dari PLTS. Kedua fasa tersebut kita masukkan ke MCB, kabel yang warna merah sebagai fasa berwarna merah sebagai fasa PLN masuk ke MCB, lalu keduanya keluaran dari MCB masuk ke kontaktor K1 sebagai kontaktor PLTS dan masuk ke kontaktor K2 sebagai kontaktor PLN. Untuk yang netral kita bisa langsungkan saja masuk ke kontaktor, yang netral juga sama yang untuk PLTS. Lalu kedua keluaran ini kita bisa jumper antara fasa dengan fasa, netral dengan netral. Lalu keduanya bisa masuk langsung ke beban. Ini sedikit ulasan mengenai rangkaian dayanya. Nah, setelah kita mengerti di rangkaian daya, lalu kita bisa berlanjut di rangkaian kontrolnya. Keduanya juga memiliki 2 buah power, yaitu power PLTS dan power PLTN. Nah, karena ini menggunakan prioritas power PLTS, maka saya akan sedikit ulas mengenai power PLTS terlebih dahulu. Oke, power dari MCB PLTS akan masuk ke kontak NO dari timer. Ini dia keluaran dari kontak NO timer. Kabel yang warna merah akan masuk ke kontak K2 yang NC ini, lalu masuk ke K1. Ini difungsikan sebagai interlock ataupun safety agar kontaktor K1 dan kontaktor K2 tidak saling bertabrakan tegangan sehingga lebih aman. Lalu untuk holdingnya menggunakan kontaktor K1. Nah, sedangkan untuk timer sendiri dia hanya hidup saat kontaktor K1 belum hidup. Jadi hanya beberapa saat lalu ini mati. Oke, untuk rangkaian power PLN sedikit saya ulas lagi. Ini hanya bekerja saat ini mati. Saat power dari PLTS mati, maka power dari PLN bisa masuk. Nah, di rangkaian ini keluaran dari MCB akan masuk ke relay ini, lalu keluaran dari relay kontak NC-nya, kabel warna hitam masuk ke NC kontaktor K1, lalu keluaran dari K1 ini masuk ke coil K2. Oke, ini adalah sedikit ulasan mengenai rangkaian daya dan rangkaian kontrolnya. Oke, agar lebih mudah memahaminya, maka saya langsung saja simulasikan dengan adanya power. Posisi ini adalah posisi backup, artinya PLN sebagai power sementara saat PLTS padam. Di sini posisinya MCB untuk PLTS sendiri mati, makanya ini di backup oleh PLN. Saat power PLTS hidup, maka akan terjadi seperti ini. Ada jeda beberapa detik, sekitar 7 detik, lalu beban bisa hidup. Hal ini difungsikan sebagai safety agar menunggu waktu inverter siap terlebih dahulu memikul beban,
lalu powernya bisa disalurkan ke beban agar inverter tidak cepat rusak. Tujuannya seperti itu. Apa yang terjadi saat PLTS padam kembali? Ada jeda, tapi hanya sepersekian detik. Lampu indikator hanya berkedip sedikit, lalu dia nyala lagi. Jedanya tidak lama, beda pada saat PLTS masuk seperti ini. Tunggu tuh 2, 3, 4, 5, 6, sekarang 7 detikan, lalu beban bisa hidup. Karena ini adalah rangkaian prioritasnya sumber dari PLTS, sedangkan PLTS sendiri difungsikan sebagai backup saja. Bagaimana saat PLN padam? Tidak akan terjadi sesuatu pada beban karena memang prioritasnya PLTS. Nah, saat PLTS padam barulah ada terjadi kedip pada beban. Oke, mungkin demikian penjelasan mengenai simulasi ATS Automatic Transfer Switch antara rangkaian PLN dan PLTS. Mengenai rangkaian tadi, teman-teman bisa download di deskripsi yang sudah saya siapkan. Oke, apabila ada yang perlu bertanya, bisa bertanya di bawah kolom komentar. Oke, sebenarnya terima kasih, semoga bermanfaat. See ya.